Shalom, perkenalkan nama saya Ernina Baban dengan NIM 1901011882 Grup F semester 3 Prodi PAK dengan dosen pengampu Ibu Grace L.A. Sihombing. Di sini saya akan menjelaskan yaitu yang pertama, apa itu dasar-dasar pendidikan. Sebelum kita mengetahui apa itu dasar-dasar pendidikan, terlebih dahulu kita harus mengerti apa itu pendidikan. Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi manusia. Pendidikan sangat berperan dalam membentuk baik buruknya pribadi manusia menurut ukuran normatif. Di sisi lain, proses perkembangan dan pendidikan manusia tidak hanya terjadi dan dipengaruhi oleh proses pendidikan yang ada dalam sistem pendidikan formal saja atau sekolah. Manusia selama hidupnya selalu akan mendapat pengaruh dari keluarga, sekolah, dan masyarakat luas. Ketiga lingkungan itu sering disebut sebagai tripusat pendidikan. Dengan kata lain, proses perkembangan pendidikan manusia untuk mencapai hasil yang maksimal tidak hanya tergantung tentang bagaimana sistem pendidikan formal dijalankan, namun juga tergantung pada lingkungan pendidikan yang berada di luar formal atau bisa disebut dengan lingkungan permainan anak. Pendidikan memiliki definisi yang sangat luas dan dapat dilihat dari berbagai sudut. Definisi umum pendidikan dapat diartikan sebagai suatu metode untuk mengembangkan keterampilan, kebiasaan, dan sikap-sikap yang diharapkan dapat membuat seseorang menjadi lebih baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, dan pembuatan mendidik. Pendidikan juga memiliki fungsi. Fungsi pendidikan merupakan serangkaian tugas atau misi yang diemban dan harus dilakukan oleh pendidik. Tugas atau misi pendidik itu dapat tertuju pada diri manusia yang dididik maupun kepada masyarakat bangsa di tempat ia hidup. Adapun beberapa fungsi pendidikan yaitu 1. Bagi dirinya sendiri. Pendidikan berfungsi menyiapkan dirinya agar menjadi manusia secara utuh, sehingga ia dapat menunaikan tugas hidupnya secara baik dan dapat hidup wajar sebagai manusia. 2. Bagi masyarakat, pendidikan berfungsi untuk melestarikan tata sosial dan tata nilai yang ada dalam masyarakat atau preservatif dan sebagai agen pembaharuan sosial, sehingga dapat mengantisipasi masa depan. Yang ketiga yaitu menyiapkan tenaga kerja. Yang keempat, menyiapkan manusia sebagai warga negara yang baik. Yang kelima, menyiapkan manusia sebagai manusia. Tujuan pendidikan akan menentukan ke arah mana anak didik akan dibawa. Di samping itu, pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia. Tujuan pendidikan dapat dilihat secara dua sudut pandang, yaitu menurut Islam dan tujuan pendidikan secara umum. Dari pengertian pendidikan tersebut, saya akan menjelaskan apa itu dasar-dasar pendidikan. Dasar-dasar pendidikan adalah pondasi atau landasan yang kokoh bagi setiap masyarakat untuk dapat melakukan perubahan sikap dan tata laku dengan cara berlatih dan belajar dan tidak terbatas pada lingkungan sekolah, sehingga meskipun sudah selesai sekolah akan tetap belajar apa-apa yang tidak ditemui di sekolah. Hal ini lebih penting dikedepankan supaya tidak menjadi masyarakat berpendidikan yang tidak punya dasar pendidikan sehingga tidak tercapai kesempurnaan hidup. Apabila kesempurnaan hidup tidak tercapai, berarti pendidikan belum membuahkan hasil yang menggembirakan. Dasar atau landasan pendidikan dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Dasar pendidikan juga adalah cita-cita kemanusiaan universal atau bersifat umum. Pendidikan bertujuan menyiapkan pribadi dalam keseimbangan, kesatuan organis, harmonis, dinamis guna mencapai tujuan hidup kemanusiaan. Yang kedua yaitu, mengapa mahasiswa pendidikan agama Kristen harus mempelajari dasar-dasar pendidikan. Kita ketahui sebagai mahasiswa jurusan PAK, pasti kelaknya ingin menjadi seorang guru pendidikan agama Kristen yang baik. Jadi, guru mempunyai peranan yang penting untuk mencapai hidup kemanusiaan pada dasar-dasar pendidikan tersebut. Kompetensi guru adalah keterampilan, pengetahuan, sikap dasar, serta nilai yang dicerminkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak yang sifatnya berkembang, dinamis, serta dapat dipergunakan dan didapatkan setiap waktu
yang mencakup pengetahuan, kemampuan, keterampilan yang dikuasai oleh peserta didik dari hasil belajarnya, serta dapat diwujudkan dalam perilaku kognitif, afektif, dan psikomotoris. Sitjabat mengutip pandangan Nur Hadi, kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kompetensi dapat dikenali melalui sejumlah hasil belajar dan indikator yang dapat diukur dan diamati. Kompetensi dapat dicapai melalui pengalaman belajar, dikaitkan dalam bahan kajian dan bahan pelajaran secara kontekstual. Setiap guru pendidikan agama Kristen secara prinsip memiliki peranan yang sangat penting untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik dalam setiap proses pembelajaran di sekolah. Setiap guru dituntut memiliki kompetensi yang baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Oleh sebab itu, seorang guru pendidikan agama Kristen harus mengetahui apa itu dasar-dasar pendidikan tersebut.